Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sing elek apa ya? Karena pakai filter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mas, masih semangat enggak? Semangat enggak mau baca sholawat ke sini? Kurang seru. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Yang saya hormati Sohibul Bait Gus Ulum, panggilan akrabe Gus Ulum, bolo tapi ketemu tuwek ngerti-ngerti ampuh. Gus Ulum. Yang saya hormati seluruh konco-konco kabeh, aku ora ero jenenge dhewe. Ya Pak Sentot, ya Pak Riyadi, ya sapa meneh. Yang saya sayangi jamaah dari berbagai penjuru yang bisa hadir mengikuti rutinan membaca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jarang cirung enek nih Lampung Timur rutinan satu tempat nggak pindah-pindah. Terus berbagai penjuru datang masih belum ada. Sing enek rutinan ya pindah lapangan satu ke lapangan yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak selesai nanti kalau menyelesaikan cinta Nabi dan cinta NKRI. Mau menjadi eksklusif on double. Saya akan menyampaikan satu hal aja, menjabarkan tentang NKRI, kebangsaan. Ngaji ini tentang cinta tanah air. Indonesia ini suatu negara yang tidak sama dengan negara lain. Nggak podo, ngerti nggak podo toh? Jawa kabeh apa kelamu iki? Lahirmu ning endi? Gale ngomong Jawa. Bapak mama aslinya aku ora sampean podo wong Lampung tapi nggak iso bahasa Lampung. Sampean lahir neng Bandara Agung, lahir neng Labuhan Maringgai, aku lahir neng Gunung Balak, malah neng jero kono. Sampai KTP kula niku tak ganti jeneng daerah lain, lahir tetep Gunung Balak. Gara-gara ijazah tulisannya lahir tempatnya di Gunung Balak. Di Jawa nggak ada nama Gunung Balak. Kalau Wonogiri, Banyuwangi, Trenggalek, di Lampung ada, di sana ada. Tapi Gunung Balak yang ada cuma di Lampung. Gunung ini karena Balak Ejo bahasa Lampung. Bahasa Jawa nggak enak. Balak mak kegawah. Kegawah, koy. Ikan wong Lampung pandai bahasa Lampung. Ya pandai. Kita ini hidup di Indonesia. Indonesia tidak ada yang menyamai negaranya dengan negara lain. Malaysia, Singapura, Arab Saudi tidak sama dengan Indonesia. Kalau sampai tahu di Arab Saudi
Arab Saudi itu negara yang dipimpin oleh seorang raja. Saya kira rajanya jenenge Mang Salman. Raja Salman. Hak semua di Arab Saudi itu milik raja. Enek wong ayu pengen dirapi dijaluk. Pusing. Indonesia gak enak macam-macam. Seluruh kendaraan di Arab Saudi sistemnya bukan beli tapi sewa ke kerajaan. Seluruh tanah milik raja. Tidak ada yang hak milik pribadi seperti di Indonesia. Awet dhewe tuku tanah hak milik pribadi. Dan perlu diingat di kitab Fajrus Shadiq diceritakan Arab Saudi itu nama aslinya bukan Arab Saudi tapi Arab tok, Makkah dan Madinah daerah kotanya. Yang dulu Madinah disebut Yasrib, tapi karena Rasulullah datang ke Madinah, ke Yasrib untuk berjuang Islam, tidak mengubah Yasribul Islam atau negara Islam, tapi dijadikan suatu daerah negara yang disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bergemerlap. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan Rasulullah tidak ingin mendirikan negara Islam. Eling-eling. Nabi Muhammad tidak menyuruh membuat negara Islam. Nah, di Indonesia ada orang ngengkel negara Islam, aja setuju. Hari ini banyak sampai sing dolanan HP medsos wae nyalah-nyalah di negara. Karek nganggu sujud penak nang Indonesia disalah-salah nih. Negara kok lambangnya Garuda itu sama dengan Lata Uzza, goblok kuwi. Jadi patung. Bukan seperti itu yang dimaksud. Garuda itu bukan patungnya tapi maknanya. Kalau bangsa ini tidak punya dasar negara maka tidak diakui negara itu merdeka. Kalau bangsa ini tidak punya merah putih yakni nggak punya bendera maka tidak diakui Indonesia merdeka. Menumpahkan darah, mau menyobek bendera merah putih hijau punya Belanda itu pertumpahan darah. Satu santri yang mati, bukan TNI, bukan TNI, belum ada. Polisi apa meneh? Polisi. Makanya hari ini yang hebat ini malah pondok pesantren kalau Kanjus ngawat gitu. Kecamatan rawani upacara, neng gini upacara, mana ampuh. Iya toh? Lihat seluruh kecamatan di bangsa kita Indonesia katanya hari kemerdekaan nggak berani mengadakan upacara. Saya ini kepala sekolah, saya ini pemimpin di rumah, saya punya pondok pesantren. Yang pondokku ya upacara sesuk. Pondok pesantren. Bangsa ini milik nenek moyang kita yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau di Malaysia masih dipimpin dengan 9 raja, semuanya memunculkan memilih satu perdana menteri. Di Singapura juga iya, di Brunei masih mirip-mirip, dan itu semua merdekanya hadiah dari negara asing. Hadiah, ngerti hadiah sama? Sampean pinter dikai hadiah, sampean manut dikai hadiah. Negara itu seperti itu. Indonesia tidak. Dilalah 17 Agustus 1945 itu bangsa Indonesia dalam keadaan vakum, tidak ada penjajah. Gara-garanya apa? Belanda diusir oleh Jepang sebelumnya. 3,5 tahun Jepang menang musuh dengan Belanda yang lagi menjajah, pulang ke daerahnya Inggris, Belanda balik kabeh. Ketika balik, Belanda dan Inggris serta sekutu nggak terima, ngebom 2 kota terhebat di Jepang, yakni negara apa itu, kota Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom. Tak sejarah kan biar paham. Cilik-ciliknya sekolah nenek pelajaran sejarah masalah ini.
Ketika bom atom dijatuhkan di kota dua itu, maka negara Jepang kalah dengan sekutu, yakni Belanda dan kawan-kawan. Balik ceritanya necah Jawa biyen, Jepang kalah ketepang. Ratek sengaja pas balik langsung BPUPKI muncul, Badan Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Langsung sing nyiap nek santri-santri Pak Karno iki diculik dikongkon proklamasi. Kon ngono kuwi. Kuwi dikongkon ora karepe Pak Karno gitu. Setelah jadi bingung Pak Karno juga. Lho piye iki? Terus apa benderanya awake dhewe disilih? Siapa yang itu? Habib Idris dari Jawa Barat sudah punya yang disuruh oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari istikharah. Istikharah ditemoni karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diomongi Indonesia ini benderanya adalah merah putih. Sehingga bendera yang dibuat pertama bukan buatan Fatmawati. Salah itu. Sampai sekarang masih itu di pondoknya. Sampai sekarang masih. Malah bendera Ibu Fatmawati mulai hancur misalnya kayak gini. Yang merah putih asli dibuat tuh sebelum ada merah putih yang dibuat oleh Fatmawati sudah ada, sempat dipinjam oleh Pak Karno, dikibar-kibarkan saking senengnya. Iki lho merah putih, merah berarti berani, kita berani melawan penjajah, berani melawan Inggris, berani melawan Jepang, berani melawan Belanda, semuanya berani, walaupun nggak dia bedil. Loh iya kuwi nggak dia bedil. Ketika sudah proklamasi dikibarkan, dikumandangkan di mana-mana, Masya Allah, Inggris, Belanda, dan sekutunya tidak terima, sehingga dia mengirimkan ribuan tentara. Pertama 3.000 tentara, bukan ke Jakarta, bukan ke Bogor, bukan ke istana, tapi yang dikirim di Surabaya. Timbul pertempuran. Waktu itu bukan dikatakan perang, keroyokan. Sebab apa? Wong perang ki lek siji nggawa bom, sijine ya nggawa bom. Siji nggawa bedil, sijine nggawa brand. Tiga nggawa bom, nggawa bedil, nggawa senapan, kene nggawa celurit. Sing mangkat arek Surabaya, sing mangkat bocah Madura, sing mangkat kuwi santri. Mengapa Surabaya yang diserang? Karena Surabaya dan Jawa Timur itu adalah pusat santri, pusat pondok pesantren sampai sekarang. Lihat pesantren yang paling banyak pada Jawa Timur. Jenderal yang memimpin dari sekutu siapa? Jenderal Mangapi. Numpak mobil kamu itu tembak kae, bom kae. Allah. Indonesia kok cah cilik-cilik ngene iki ya. Mangkat gawa celurit karo pring dilincipi tok, tapi sowan ki ngene Mbah Yai ini. Golek mangkat maca la tudrikul absar wa yuduk absar wa latiful khabir. Alah gak ketok. Belanda gawa gede lho ra iso pas masalah ra ketok wong panglimunan sing diwaca wis. Rasa gitu. Kalau tak jasa cuma cerita. Berarti kan tahu wiritan kuwi ngono wiritan. Ben gak tegas dibaca, kan gak tegas ditembak, kun dibacane apa sing bawa jamur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa enggak? Fa in tawallau apa satrika. Waca terus ben apal. Kapan-kapan wiritan wis ampuh. Ya. Nah, Indonesia ini kalau ada orang mengatakan muslim haram zikir, haram wirid, haram poso-poso sing model ngono kuwi, Islame bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, eling iki. Masalah hari ini banyak ini yang dibentur-benturan kayak gitu. Katanya apa? Al-Quran itu bukan untuk wirid. Lihat ini di ayatnya. Apa ayat? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ning ngono iki. Alah, goblok kuwi kowe. Aku lagi ketemu wong ngono iki. Ini Al-Quran itu petunjuk, bukan wirid. Gini Nabi Muhammad waktu didatangi oleh para teman-temannya Abu Jahal, dibilangin,
hai Muhammad keluar kamu. Terus diulus pedang semua keluar dari sarungnya. Terus ngarep buri kabeh kepek. Nabi Muhammad arep metu mesti dipenggal. Waktu itu malaikat Jibril diutus karo Gusti Allah duduk set nurun ke ayat apa wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fa hum la yubsirun. Ya Muhammad boco ping 7 metu kowe cekel pasir ning arep omahmu sawurna raine Abu Jahal ra bakal delok lho ku lho kon wiritan wirid apa gawe lho wirid ta makane sampean-sampean nek ketok arep mangkat selawatan rada wedi ragu ning daerah kira-kira nek begal waca ping 7 wih jasa kita kubro nek begal-begale weruh tapi sampean dicari ben lewat nek polisi ketok wedi waca ping 7 yakin wis tok lewat bolokku bolak-balik ngono ku kok polisinya ganti bismillah baca coba tok dintek nek ayat dibaca ping itu blas nek kira-kira sampean agak cekel nek wilayah Labuan Margi ngomong murid Ustaz Fauzi jolene nah kok panggah wae telepon jenengku nih teleponnya nih 0853 40907270 telepon wis gak apa-apa sapa-sapa gak apa-apa aku bolak-balik juga ning motore Caca santri ngedi cekel ning bandar negeri wah ya motor kula cekel motormu motore pondok buka kitab ning di zaman bandar negeri ya wis tak dijukuk nang omah jukuk jebul sing nyegati Ardi ini bang lagi anu ya operasi iya Ustaz oh ada motor ini ya merek Revo iya motor siapa wah orangnya nggak pakai helm Ustaz ya kita ini nggak enak kadang operasi ya udah engkau tidak cukup tak cukup kalau kang ngajir wis rampung pokoknya aman-aman wis toh lek diangkat sholawatan bebas insya Allah bebas jenenge polisi mesti mendukung hal-hal yang ritual seperti ini yang religi. Indonesia tidak sama dengan negara-negara lain. Indonesia di atas ada namanya presiden, di NO nya yang mendampingi ada PBNO. Ngerti PBNO toh? Apa itu? Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sing ngerti ya gor kowe? Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di daerah tingkat 1 ada namanya gubernur. Di NU memiliki lagi yang namanya PWNO, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Di kabupaten ada bupati. NU yang duwe neh sing dampingi jenenge PCNO. Untuk ngene tadi. Kok PC ngene ta? Pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Di kecamatan ada namanya camat. NU punya Majelis Wakil Cabang, di kecamatan namanya Majelis Wakil Cabang. Di desa punya lurah, NU punya ranting, jenenge ranting. Lurah NU kuwi jenenge ranting. Ranting kuwi tukang ngurusi pimpinan NU itu yang tingkat kepala desa. Di bawahnya ada dusun. Dusun itu NU punya namanya anak ranting. Maka Indonesia itu ada 2 kepemimpinan yang secara struktur dipimpin oleh negara, oleh pemerintah, tapi secara ulama dipimpin oleh Nahdlatul Ulama. Maka ciri-cirinya orang Islam yang aswaja, yang ahli sunnah wal jamaah, yang ikut bersama baginda Nabi besok adalah prinsipnya ada 3. 1, orangnya selalu moderat. Asam moderat, ngerti moderat apa lagi? Ketoknya pelenggang moderat itu bisa mengerti, bisa menerima perbedaan dalam bentuk apapun makhluk ini, manusia yang ada. Wonge Hindu ya koncoan biasa, wonge Kristen temenan ya biasa. Orang terus, woi kafir, bunuh, halal darahnya, kanjeng Nabi gak
Ya, moderat, bisa menerima yang ada di dunia ini. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia itu bermacam-macam bentuk. Enek sing Hindu, enek sing Kristen, enek sing Buddha, enek sing Konghucu. Sebelum ada Islam sudah ada Cina, sudah ada agama Konghucu. Sebelum ada Islam sudah ada Yahudi yang dibawa oleh Yahuda, masih putra Nabi Yakub. Masih ada lagi Nasrani yang dibawa oleh beliau Nabi Isa alaihi salam. Tapi direvisi oleh Allah melalui nabi-nabinya, sehingga nabi terakhir disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya. Orang nabi sakwise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham belum nih? Moderat. Nabi bisa menerima perbedaan. Beda suku bisa diterima, beda agama bisa diterima. Semua bisa diterima oleh baginda Nabi. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, Rasulullah toleran. Pada prinsipnya Rasulullah itu selalu toleran. Bisa menerima pendapat-pendapat semuanya, bisa menerima paham-paham kawan-kawan yang ada. Itu Rasulullah. Waktu membuat perjanjian di Madinah, seluruh agama kumpul, tokohnya kumpul. Yahudi ada 3 macam, Kristen ada 2 macam, jumlahnya banyak kumpul di situ. Ketika itu perjanjian mau ditulis, Sayyidina Ali disuruh nulis. Ya Ali, tafadhal Ali, uktub. Sayyidina Ali kau kan nulis. Biasa Sayyidina Ali lihat nulis orang Islam ya bismillah dhisik, kayak cah cilik-cilik lihat sekolah ngaji kayak mesti nulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Wong Yahudi nesu langsung. Ya Muhammad, apa kuwi? Tuhanku dudu Allah ngono kuwi. Buset. Apakah Rasulullah menentang? Tidak. Langsung Sayyidina Ali disuruh menghapus tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dihapus. Bisa menerima perbedaan di antara kawan yang duduk bersama. Toleransi. Jangan sampai kita mengikuti orang yang mengatakan dirinya Islam, cuman beda pemahaman, lesu. Bukan ini. Banyak hari ini orang-orang kayak gitu. Hati-hati sampai. Rasa pelak-pelak. Oh, yang bagus itu adalah bimbingan Rohis. Ngerti Rohis? Ada sekolah SMA kayak gitu. Sekolah SMA. Setelah sekolah SMA rapor. Penting bisa kuliah Ma'at Ali, rampung ngaji, panggah pendokter S2. Saya ngerti program S1, saya pernah jadi dosen. S1 kuwi programnya calon pendidik agama Islam, guru jurumiyah di Lawatul Kutubin. Masuk jadi. Itu sangkelen-kelen di rapat dosen itu Lawatul Kutub siapa yang siap? Aku menang wae bikelku PAI jurusan S1. Wah, angel-angel iki. Menang ya. Delok silabusnya. Delok al-kalam wa lafdhu. Ya Allah, pelajarannya cah kelas 2 itu. Metame. Lah nu kelas 6 wis tak warai memang. Iya, kelas 6 teman saya sudah tak cuplit ajaran-ajaran jurumiyah. Lah kok neng kono nggih jurusan PAI, calon pendidik agama Islam strata 1. Oh, jangan salah masuk. Belas pondok lewat murah ke 1 S5 S5. Yang anehnya bangsa ini kan seperti itu. Ada orang hafal Al-Quran tidak diberi gelar, padahal ngapalnya Quran uang ini sak pole, ngapalnya Alfiyah 1000 nadam uang ini sak pole, gak dikai gelar. Sing mek gur katam jurumiyah ora katam ki jurumiyah jelas kan. Dikai gelar awapel. Inilah peserta wisudawan. Masuk terang. Aku metu leren aku tak dadi kepala sekolah SD we aku. Sing penting cah SD ne iso maca Quran. Belajar iso maca Kitab.
Karena apa? Sekolah itu ternyata hanya mengkelas-kelaskan kita semuanya biar beda, biar berbeda. Nyatane orang politisi yang tergulung sampai jadi presiden itu tidak selesai S1 politik. Pak Jokowi insinyur, presiden di Amerika belum pernah S2 politik, nggak tahu, tapi sing jadi presiden wong biasa. Malahan delok wong-wong sing sukses kuwi sing sugih-sugih ning kene sapa wong sugih. Sampai delok lah, apa ya S1 ekonomi? Tidak. Orang aku duwe kakang lho jenenge Kaji Muhyadi. Masya Allah, wis tamatan SD, mobilnya telu. Nah iya. Artinya apa? Sekolah ternyata tidak memastikan nasib kita. Yang tetap menentukan nasib kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek pengen ngerti pelajaran sing mesti dienggo siji, pondok pesantren. Sapa wae ning pondok pesantren maca kitab mabati fikih urudul wudu utawi fardune wudu iku sitatun ana 6. Ngono ki yo mesti dienggo. Enek sing pondok pesantren ora wudu. Enek enggak? Enek cah mondok ora tau wudu enek enggak? Kuwi santri balelo ya. Mesti dienggo terus. Rukunnya salatnya 14 yo dienggo terus dienggo. Wis to kuwi wis sing dipelajari. Lah sekolah lanjut ya kok apa-apa, enggak apa-apa. Yang linear. Saya ya pengen sekolah meneh sampai S3. Pengen. S2 rampung, S2 S3 sumben lah. Tapi diniati sing tenanan belajar tujuannya baik. Ini bangsa Indonesia yang aswaja adalah punya prinsip. Yang pertama moderat, yang kedua adalah toleransi. Nek enek uang ngomong sing bener adalah hanya paham saya, yang bener adalah Islam saya, justru itu adalah yang salah. Itu adalah yang salah. NU gitu, NU sing panggah hebat NU. NU punya paham membiarkan madhab 4 mulai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dianggap benar semua dan boleh taklid di dalamnya. Yang sekarang setiap hari kita pakai ajaran-ajaran Imam Syafi'i dalam fikih. Dalam baca Al-Quran ada 7 imam qiraah sab'ah namanya. Kalau ada orang NU maca Quran ora padha karo wacanmu, kowe sing kudu belajar dhisik, aja mbok salah-salahne. Ning-ning kuwi enek wong maca Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nek menurut sampean kleru ya maca. Bayangkan andartahum dina didukung nek kabeh dadi andartahum layu minun dilete layu minun ngono kuwi bener. Sing ngomong salah sing ngurupin wong NU enggak pernah langsung menyalah-nyalahkan. Maka tidak ada peristiwa di Indonesia ini wong NU demo gak tahu diajak di lek enek wong demo nggo bendera NU asline dudu NU. NU yang ada tabayun. Yang ada ngerti tabayun enggak? Apa tabayun? Genah nih, nakok nih, benere pripun. Lek enek kesalahan kok memperjelas masalah. 2 ini pertama kalian harus tahu. Karena apa? Bangsa ini kalau ada orang yang seperti ini maka tercipta perdamaian di dalam bangsa kita sendiri. Ya Indonesia ini. Maka negara lain itu pengen Indonesia pecah belah, ngirim makhluk-makhluk mau. Piye Indonesia gen rusak. Mereka Indonesia kaya raya. Jenenge wit dibuang dadi panganan wit singkong. Iya toh? Sampai jajal buang wit singkong nang Mekah garing, tandur disiram merah nek kok. Tahu nang Mekah rum? Besok rono. Sing cilik-cilik sering-sering maca surat haji. Insyaallah diangkat haji. Ini sesuai tasik.
Saya itu dari SMP kelas 2 terus surat haji saben dina sak hataman surat haji. Surat haji itu cuma 5 lembar. 5 lembar ini mungkin setengah juz. Wis dilu. Enggak lancar tapi mau ya. Sawi sejam. Ya sing lancar ya ora. Ya. So setengah hari rasa rampung. Rasa ngopo-ngopo aku bentang kaji maca surat kaji itu ya ora iso. Gawe barang golek duit. Ya. Yang ketiga, orang NU, orang ahli sunnah wal jamaah selalu posisinya adalah tawazu, selalu bisa penyeimbang, harus bisa menjadi orang yang wasaton, di tengah-tengah, orang gampang kesusu, wonge iso berkepala dingin. Ya enek ngaku ulama, ahli sunnah, tapi gampang ngejak perang, gampang ngejak nesu, sidik-sidik biru. Kuwi dudu ahli sunnah. Tapi kalau orang ahli sunnah selalu santai, santun, santuy jerejah saya ini. Santun, santai, pokoknya penak lah, penak ngono. Orang digawe ruwet di dunia ini. Makanya gampang diterok nih apa bahasanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Iya dah, sering kerungu, gitu aja kok repot. Kabeh wis digawe karo Gusti Allah, kabeh wis direstui karo Gusti Allah, gitu aja kok repot. Hari ini Indonesia merdeka, peringatan Hari Indonesia Merdeka, hari lahirnya Indonesia. Enek lambang-lambang ngono lho wis geger jenenge padha karo salib. Sampeyan ndelok apa ora ning medsos? Geger gambar padha salib wis sapa kaya ngono kuwi. Lah carane padha-padha malah cagak-cagak. Listriknya ya padha wong ngene terus ngene. Dimbrone wae kabeh padha ngono. Wis ora jelas. Gak usahlah berpikiran yang kritis, gak usahlah berpikiran yang jelek, tapi berpikiran yang positif. Bangsa kita siap maju dengan orang yang berpikir positif. Kalau orang berpikir negatif terus, maka kita tidak pernah akan maju. Presiden sopo wae Indonesia ya kaya ngene iki. Wis syukur alhamdulillah, dalan penak kabeh, bangsa ini damai, begal rapate ono, muga-muga salat sirna aman semakin aman. Amin ya robbal alamin. Ini salah satu yang harus kita pahami. Maka NU punya struktur dari pusat sampai paling bawah yang membacking bangsa Indonesia. Lek ora NU ning burine bubar. Mergane NU iki ahli wirid, ahli zikir, ahli cedek ning Gusti Allah. Kalau 10 November itu diserang balik kita ada waktu tahun 1945 yang dia dipimpin oleh Jenderal Malabi, yang mati dibunuh sama Harun, santri teko Madura gawa celurit bancok ngene iki tos matek kok guru ngono kuwi. Sampai detik ini belum pernah orang Belanda mengatakan hari itu adalah perang, tapi dikatakan itu adalah keroyokan. Mergane apa? Ora kena diatur, gak terus boros, ayo serang, duduk enggak. Bocah yang mari dulu, batok. Siapa yang dari bangsa Indonesia ini yang memimpin? Mbah Yai Hasyim Asy'ari gara-gara mengeluarkan maklumat. Siapapun yang membela tanah air, risalah jihadnya, maka dia akan dikatakan jihad fisabilillah. Waktu itu langsung seperti itu. Sebab apa? Pak Soekarno ini masih gak mampu dulu nih. Ribuan tentara sekutu yang lengkap alat senjatanya teko ning gone Indonesia arep nyerang Indonesia urung duwe alat perang. Gak sebanding sama sekali. Langsung Pak Soekarno datang sowan dengan Mbah Hasyim langsung ngumpul nih kiai-kiai, langsung ngekei maklumat. Siapapun yang berangkat ikut perang hari ini, besok tanggal 9, aslinya tanggal 9 itu. Wong NU gampangan sepakatnya kan 9 terus.
perangnya arep tanggal 9. Ketika itu tanggal 9 ditentukan, maka dia berangkat sama dengan perang jihad fisabilillah. Mati syahid. Menunggu. Lek mati rawleh didusi, langsung dibungkus, langsung diterima oleh surga. Jerene Mbah Hasim ketika itu semua berangkat perang. Terus siapa yang dipilih menjadi panglimanya? Bingung. Sopo. Mbah Hasim punya santri yang sudah punya kiai, jadi kiai besar. Dialah Mbah Wahab Hasbullah. Kiai Wahab we. Kiai Wahab we. Loh kok Kiai Wahab? Kiai Wahab itu takut tidur. Sebab apa? Kalau tidur lupa zikir. Nek saya cacah malah pengen turun. Ya ora. Malah pikirannya bingung lek gak iso. Bayuh walik kiai ini biyen. Pak, aku saiki duwe lara gak iso turu. Lah nyapa kelingan Juleka. Umat tidak iso turu. Mbah Wahab itu takut kalau tertidur, kalau ketika tidur karena beliau tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diarani tungone ijabah, bahwa akhirnya siap. Walhasil pada tanggal 9 bahwa lali icik ngopi karo mangan duren ning Lasem ning gone Mbah Nuni. Bantu salam kok. Ijik jagongan lali ra kelingan tanggal 9 kesepakatane arep perang koyokan malah mangan duren karo ngopi udut. Santri dikongkon goleki Jombang Lasem kan jero adoh numpak jalan zaman dulu. Kulo angkat lan dicari ketemu nang pondok mriku. Alhamdulillah akhirnya terus diomong, wah ijo ngali aku. Langsung berangkat. Akhirnya tanggal 10 peristiwa perang tersebut dipimpin sama Mbah Wahab Mbah Wahab Hasbullah. Apakah bawa senjata? Apakah bawa keris? Apa bawa tembak? Apa bawa senapan? Tidak. Mbah Wahab itu bawa udut sama watekan. Ini kita, tapi rokoknya kayak gini kan. Sekarang ini kaca. Paten nih kayak belajar. Ngono gila. Gur gawa teken karo udut panglima perang gak gawa senjata. Wilayah Indonesia gak enak karo NU. Gak ada. Yang ada cuman orang ini loh wong asli sudah menjamaah. Karena apa? Bom yang bisa dikirim kemana-mana. Waktu itu yang termasuk dikirimkan sebelumnya ke Nagasaki dan Hiroshima. Iku mejen nih karo Indonesia. Terus disiap nih bidang muli kayak gitu. Bidang balen. Gawa cacah. Ini digawa oleh bom tunggalnya antem. Bacanya hijab bakti. Wes ngono kuwi dah. Ngerti hijab ora to kuwi? Musuh gitu Pak. Mondok tenan hijab. Kur ngono kuwi. Lek wong iki arep maju rono perang dipupuk karo Mbah Yai iki kono mangkat. Wis jelas aku bakal ketembak, gak bakal. Gak bakal. Karena apa? Mbah Yai dungane diijabah karo Allah Subhanahu wa ta'ala secara spontanitas waktu itu. Maka perang yang diprediksi gak ada 3 hari, 3 jam habis nanti di Surabaya. Tapi kenyataannya malah yang mengatakan 3 jam habis kalah berhari-hari. Gak menang. Belanda dan sekutu gak menang. Belanda, Inggris, Portugal kirim panggah entek ganyang sama arek-arek Surabaya. Wih, ceritanya. Karena apa? Di balik semua itu ada para kiai yang mendukung. Bahkan pada waktu itu diceritakan banyak makhluk-makhluk lain yang ikut serta mendampingi bangsa kita Indonesia untuk merdeka. Maka kalau ada orang bawa keris disalah-salahkan, dikatakan musyrik, salah. Keris itu waktu itu menjadikan ketenangan itu ya bukan karena kerisnya, karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja nyalah-nyalahne wong duwe keris. Ya ben iku pepundhen Indonesia nek keris kuwi.
Pak Karno gawanane keris to. Wong Indonesia gawa keris, ya ora usah dinyek-nyek wong Jawa kerise ning mburi. Wong Padang kerise ning ngarep, enggak usah dinyek-nyek. Goblok. Budaya bangsa kok malah dihina-hina. Itu filosof. Wong Indonesia, wong Jawa mikir sini guri. Filosofnya apa? Kalau punya senjata nggak ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Kalau punya kehebatan nggak ditunjuk-tunjukkan orang lain. Lek punya kepandaian nggak dipamer nih. Wongnya sopan-sopan biasa. Faktanya Indonesia nggak pernah dipimpin lama kecuali orang Jawa. Fakta ini. Gini apa gini? Bener apa bener? Tidak dipimpin Kak Habibie, didol sitok. Ya enggak? Hilang semua. Tapi dipimpin oleh orang Jawa, dan Pak Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Soeharto, damai terus toh. Utuh. Bahkan Pak Karno ngomong ganyang Malaysia. Malaysia nggak dijaluk. Tenang itu. Makanya ini loh, kita NKRI kita jaga benar. Jangan sampai kita pecah belah. Jangan mau kita dipisah-pisahkan. Bahaya. Karena apa? Wong Jawa iki wonge paling bijak sana. Iki ana promosi lagi. Ana promosi lagi. Biasa wong Jawa. Maka kalau bisa Lampung Timur tetap dipimpin wong Jawa. Wong NU. Paham ora tadi? Paham ora tadi? Lah aku kan ngomong ngono. Ora promosi mek gur cerita. Kalau ini ingat Pak Said Akil Sirot PBNU pernah mengatakan, bahkan itu dibuat viral itu. Bahasanya nih, kalau bisa Indonesia ini semua bangsa yang ada di negara-negara manapun pimpin orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, yakni orang NU. Karena apa? Orangnya toleransi, orangnya moderat, orangnya tawazun, orangnya bisa menerima semua pendapat, bisa menerima perbedaan. Itu. Kalau misalnya kepala dinas wong NU yang menjadi presiden orang NU, wakil presiden orang NU, sing dadi gubernur wong NU, wakil gubernur wong NU, kepala dinas yo wong NU, kementerian yo wong NU, bupatine yo NU. Sing dimaksud ngomongnya santuy. Penak ngono lho. Lek dijak ngomong tapi lek untuk NU bahaya. Pernah di Tasikmalaya kan dipimpin bukan orang NU. Yasinan pernah diberhentikan di Tasikmalaya. Tidak boleh dan diharamkan. Masya Allah. Nek wong maca Yasin diharam, nek wong pokok dhewe. Kalian kan tahu kru nggak zaman Mama Dedek kayak ngomong juga. Ngapain jamaah itu namanya jamaah Yasin? Nggak usah Yasin, Al-Quran dibaca semua. Ya mendem cahkanya belum jus. Baca Yasin ya tatan nggak apal-apal. Punya 30 jus. Jas jusnya tak sini tuh. Betul apa betul? Mengapa ulama NU mengatakan disuruh Yasin yang dibaca? Iya, karena Yasin adalah qalbul Quran, atine Al-Quran. Eling-eling. Lalu dalam Yasin itu ada kalimat yang pertama, Yasin. Itu adalah salah satu nama lain dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini sebutannya ya Yasin, ya Toha, dan yang lain-lainnya masih banyak lagi. Tapi nggak usah tak cerita, no. Bisa sebutin Yasin. Maka dalam Yasin Fadilah itu dibaca 3 kali. Hatinya surat Yasin, qalbul Yasin adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Lah iso ya diwaca ping 3. Nek maca Yasin ngono kuwi. Paham lah betul? Yasin itu qalbul Quran. Nek sampean setiap bar maghrib maca Yasin, bar maghrib mesti diwaca sepisan, rutin terus. Sampean untuk 40 dino jaluk ning ngene Gusti Allah. Jaluk aku mesti diterima. Mesti dijawab. Aku mergane wis gomtekne, ya Allah aku kayak mobil. Ya Allah aku mbok tekan nang Mekah. Nek gubernur teko ngejak nang Mekah.
Padahal randu duit aku ya. Tenang, ngomongin tenangan. Omongnya sampean ahli sholawat, cinta Rasulullah. Rasulullah itu setiap saat datang ketika orang itu baca sholawat bersama, apalagi entek sak rampungnya simtit guror tintekne, al-barja di tintekne. Ketika marhaban, ada aroma yang datang, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Makanya marhaban, hati-hati. Marhaban itu sebenarnya sejarahnya waktu itu mau mi'rajnya dan Isra'nya Nabi Muhammad, didatangkan satu buah tunggangan kendaraan dari surga yang namanya buruk. Buruk iku ning surga kono ki lemes meneng, lesu. Didatangi sama malaikat Jibril, diajak mengajak untuk membawa Nabi Muhammad. Ketika itu ditanya, "Ngopo kowe kok lesu?" "Aku ki gumun karo lawang-lawang surga iki." Jirine si buruk. "Lah ngopo kok gumun?" "Lah ning lawang sebelah kono tulisannya Allah, sebelah kok Muhammad, terbuat dari emas yang mengkilat yang bagus bener." "Siapa Muhammad?" "Kok sejajar tulisannya karo pencipta? Allah itu kan pencipta, kok dijejer loro? Aku kok rindu karo jeneng kuwi." Urung ngerti mah wonge wis rindu. Awake dhewe kan termasuk ngomong sing ora Nabi Muhammad tapi jadi rindu sama baginda Nabi Muhammad. Ketika itu diomong sama malaikat Jibril, "Ya wis, ayo melok aku mudhuk ning donya. Awakmu bakal ketemu karo sing jenenge Muhammad. Iki Habibullah, iki kekasih Gusti Allah." Ketika turun di bedokne karo Kanjeng Nabi, dhek saking senenge maca marhaban kuwi mau. "Marhaban ya nurul aini." Seneng joget-joget, akhirnya dikeplak bokongnya karo malaikat Jibril. Pak. Lek seneng aja joget-joget sampai bokongnya goyang. Nek sampai bokongnya goyang gak oleh dibicarakan seperti itu. Maka ketika marhaban boleh bersenang, boleh bahagia, itu bagus, tapi ojo sampai joget. Kita pemenang bokongnya bener seserung gak oleh. Paham ya? Sedikit sih tak sampaikan. Semoga banyak manfaat untuk kita semuanya. Semoga kita tetap cinta dengan NKRI. Jangan sampai terpecah belah dengan bahasa umat Islam dan umat Islam, tapi memecah belah umat Islam itu sendiri. Saya kemarin tempatnya Gusdar gara-gara Jumatan diberhentikan corona. Teman ya perlu loh. Corona oleh Jumatan. Saya sempat tanya, "Gus, Jumatan betul ya Jumatan." Jadi corona Gus. Gak oleh. Iya. Musola-musola nggih Jumatan. Dan betul genep 40 Gus. Ya ora apa-apa. Awake dhewe iki lho takdir kalau imam liyane oleh. Ketika kepepet taklid kepada Imam Hanafi, bisa kita taklid kepada Imam Hambali. Yang Jumatan nggak harus 40 orang. Makanya pintar bisik sama sing ngomong pintar belajar bisik. Ini cek ngomong pintar-pintar gitu nih. Jelas sih cilik-cilik iki ngomong pintar. Belajar bisik. Ben ngerti madhab Imam Arba'ah sehingga paham. Kalau udah kayak Gus Baha itu sangat alim sekali. Nah, belajar langsung bisa. Beliau lebih dari apa itu 4 madhab, dia pelajari seluruh ulama-ulama zaman dahulu pendapatnya seperti apa. Masya Allah, kayak lautan ilmu pada diri. Maka saya menyampaikan ini, tetap kita cinta NKRI, jangan sampai lepas negara kita ini, Kesatuan Republik Indonesia. Yel-yel dhisik saya ini. Kalau tak tanya siapa kita, kader NU. Ini ciri-ciri. Ya. Kalau tanya siapa kita, kader NU. Coba dijajal siapa kita? Kader NU. Karena karo ngene sing semangat. Yo, siap. Tak ngadep lah, kan ketok semangat. Wis sing ngene kan ketok. Kalau tanya siapa kita, kader NU. 3 kali saya tanya siapa kita, kader NU, NKRI, Pancasila. Oh, wis pinter jane. Biasanya guru NU tok. Siapa kita? Kader NU. Siapa kita? Kader NU. Siapa kita? Kader NU. NKRI, Pancasila. Jangan sampai sampean terprovokasi kalau Pancasila itu adalah
sama dengan berhala. Karena orang minhum mengatakan Pancasila itu, Garuda itu adalah patung, patung itu sama dengan berhala yang disembah oleh orang-orang zaman dahulu sebelum adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berhala yang disembah oleh Raja Namrud, bukan, tidak sama. Raja Namrud enggak koyok Pancasila. Itu perhatikan, ini jangan sampai lepas dalam pikiran kita. Nek sampai terprovokasi itu bahaya bagi diri sampean dan bahaya untuk kita semua bangsa Indonesia. Tetap satu, besok kalau selawatan lagi lebih semangat. Saya informasikan Indonesia Raya ada 3 stansa. Lagu Indonesia Raya yang asli itu ada 3 stansa. Ngerti? Terus buka lah sampai gue HP lagu Indonesia Raya 3 stansa sampai dibaca. Di situ ada tuntunannya jelas, ada Indonesia tanah air sakti, ada Indonesia tanah air yang suci dan lain sebagainya. Itu sampai pelajari. Kalau 3 stansa itu dinyanyikan dalam posisi duduk dan di dalam acara yang seperti ini. Tapi kalau yang sambil berdiri cukup dengan 1 stansa itu. Ya, ini aturan saya tahu dari pengkaderan Nahdlatul Ulama, langsung dari bin pusat menyampaikan hal itu. Jangan sampai hilang lagu Indonesia Raya yang 3 stansa itu, karena di dalamnya maknanya lebih bagus, lebih menarik, lebih menyenangkan. Nek iso jamaah salawate padha pinter kabeh. Aja luwih goblok daripada wong ning ngene formal. Ya. Iku sih. Lha yo camat rawan upacara awake dhewe wani lho, ora hebat awake dhewe to. Nggih, ngono jere pertahankan NKRI dhek ngomong. Kendalo enak etok, kene sing berjuang, kono sing nrimo gaji. Cukup sekian, semoga banyak bermanfaat. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk doa saya kembalikan beliau Sohibul Baik, Sohibul Kanzu. Pokoknya sing duwe wilayah. Kula akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ceramah beliau itu ada beberapa poin sing dadi pegangan jenengan sedaya. Sallu Nabi Muhammad. Untuk doa saya serahkan kepada Bapak Edi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil amali ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. فلما نظم الفكر من دار إلى عما وصافر محمد يهودا وجاءوا إلى الله إنه توسلا بسيدي وخليلي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيده مسطرا وفيه فيه محمودا فهو يتبع عملي فيه أعمال مقبولة فتوجهه بتوجهات خالصة العرشلة لا موصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود وظافرة وعلى باب عزته تغض رجال وتغشاها منه الغيوضات الغامرة تعالى توجه إليك بأشرف الواشي وسائل لديك سيد المرسلين عبد الشهيد الصادق الآمين سيد محمد الذي علم رسالة العالمين الدسري عمد سلام تسلم على تلك الذات الكاملة ما شاء الله بنصرة ودعم الآن وحمية سيدك وحامل رايته دعوتك شاملة الآب الأكرم
تبارك الحمال المحبوب لك والمعصوص بالشريف الأفخر في كل موطن من مواتن القرب والمدار قاسم دائم من إمدادك بعبادك مسائك خصوع إرشادك لأهل عبادك سيد الكونين وشريف السيقين العبد المحمود الخالص المعبوس منك بأجل وخصائص اللهم صل وسلم عليه وعليه وأصحابه أهل حضرة الإقداء قرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك حجاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامات العالم أن تلاقطنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك أن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميع عنايتك وخير وحشين وقايتك أن تبلغنا من شريف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ومما تحركنا في من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي برائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعادك من الحافظين اللهم إنا لنا أعمال أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستغفرين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نظر نشر هذا الحبيب وواجره ووالاه وطاهره وعم ببركته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدوادم برآية الدين القويم في جميع الأقدار منصورة فمعالم الإسلام والإيمان بها بأولها مغمورة بانا وضوء شورا فوسف لهم بقربة المكروبين واقض بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين الأجمعين واكفي شر المعتقدين والظالمين وبسادر العدلاء بولاة الحق وبجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحشم الحصين من جميع البلايا وفي الحريم المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحشم من جميع البلايا وفي الحريم المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحشم من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا أعذنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا توفنا مسلمين ومؤمنين واحكم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن عظاما إليه منصوبا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.